Selamat sore, perkenalkan nama saya Silvestra Frida Marduh, mahasiswa kelas A, semester 6 program studi sosiologi. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang isu keterlambatan pencairan dana desa. Telah kita ketahui bersama, pada saat ini masyarakat yang ada di dunia sebagian besarnya telah diserang oleh adanya virus corona ini. Virus corona merupakan suatu virus yang dapat menyerang kekebalan tubuh manusia dan virus ini merupakan suatu virus yang mematikan. Maka dengan adanya virus ini, pemerintah menghimbau kepada seluruh masyarakat agar melakukan semua kegiatan dari rumah saja dan tidak melakukan kerumunan. Namun dengan adanya karantina ini menimbulkan dampak buruk dan juga dampak positif bagi masyarakat. Dampak positifnya adalah dengan adanya karantina maka dapat memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini. Namun ada juga dampak negatifnya. Dampak negatifnya adalah banyak masyarakat mengalami krisis ekonomi pada saat ini, khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan juga bagi masyarakat yang tinggal di desa. Mereka banyak mengalami krisis dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka dalam hal ini sangat diharapkan campur tangan dari pemerintah untuk mengatasi kekrisisan, untuk mengatasi masalah ini. Dan yang terjadi sekarang adalah adanya pro dan kontra yang terjadi pada menteri yang mengurus anggaran dana desa, yaitu ada menteri seperti menteri desa, dia melarang dana desa membeli sembako, sedangkan menteri dalam negeri menyebutkan bahwa dana desa boleh untuk membeli sembako. Terus menteri sosial larang penerimaan BLT atau bantuan langsung tunai dapat bantuan lagi dari pemerintah daerah. Maka pro dan kontra ini yang memperlambat cairnya dana untuk dijadikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami krisis ekonomi, khususnya kepada masyarakat desa. Selanjutnya, Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, maka menjadi dasar juridis dan implementasi bantuan langsung tunai atau BLT kepada penduduk miskin di desa. Karenanya diperlukan kesiapan dan kesigapan pemerintah secara tertib, adil, dan tepat, yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, proses, dan tempat laporan administrasi. Untuk diketahui juga bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten atau kota, dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Ini terdapat dalam Permendes nomor 6 tahun 2020 dan juga dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 35 tahun 2020 yang diterbitkan tanggal 16 April 2020. Mengacu pada peraturan di atas, menjadi dasar jelas bahwa dana desa berasal dari APBN
yang ditransfer melalui APBK dan diperuntukkan bagi desa. Dengan penjelasan ini dapat dipahami bahwa dana desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Selanjutnya, Bupati Bolti menyebutkan banyak rakyat yang menangis akibat aturan menteri saling bertolak belakang. Ini menurut saya tindakan yang dilakukan oleh para menteri merupakan suatu tindakan yang kurang baik, karena mereka tidak bekerja sama dalam menangani kesulitan yang ada pada masyarakat, khususnya pada masyarakat desa. Sedangkan hampir 2 bulan semua masyarakat melakukan karantina di rumah dan tidak melakukan aktivitas apa-apa. Justru tindakan yang dilakukan oleh para menteri dapat mempersulit masyarakat yang ada di desa, dan tindakan mereka itu pantas mendapat kritikan. Contohnya kritikan dari bupati, karena menurut saya bupati tersebut dia melakukan kritikan karena dia telah banyak mengalami desakan-desakan dari masyarakat, ataupun mungkin dia melihat bahwa kesengsaraan masyarakat semakin meningkat. Lalu para menteri masih melakukan dalam keadaan yang seperti ini masih belum menyetujui adanya ataupun tidak bersatu dalam pencairan dana ini. Maka ini merupakan suatu tindakan yang kurang baik. Lalu jika berkaitan dengan politik kebijakan, maka ini merupakan suatu tindakan yang kurang baik. Merupakan suatu tindakan yang dapat mensejahterakan rakyat. Nah, jika kejadiannya sudah seperti ini, rakyat terus menjerit dengan kesulitannya masing-masing, maka ini tidak adanya kesejahteraan, tidak adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Menurut saya tindakan yang dilakukan oleh para menteri, yaitu adanya pro dan kontra antara mereka, merupakan suatu hal yang tidak baik, karena untuk apa mereka memperdebatkan hal tersebut, dan itu justru dapat membawa dampak negatif bagi masyarakat juga. Kalau menurut saya sebaiknya tidak perlu memperdebatkan hal tersebut, akan tetapi jika anggarannya sudah ada, langsung saja diberikan kepada masyarakat agar kesulitan masyarakat tidak dapat meningkat, dan juga sistem kekebalan tubuh mereka juga dapat terjaga dengan adanya bantuan-bantuan tersebut berupa BLT ataupun apa, dapat menstabil dan juga menjaga kesehatan bagi masyarakat. Pada saat ini kita semua berada pada di mana kita semua merasa takut ataupun panik dengan adanya virus corona ini. Akan tetapi banyak juga terjadi jika pemerintah negara Indonesia ataupun para menteri masih mempertahankan ataupun belum memberikan bantuan, maka banyak masyarakat yang meninggal bukan karena pandemi COVID-19, akan tetapi bukan banyak masyarakat yang meninggal bukan karena diserang oleh virus corona, akan tetapi karena sistem kekebalan tubuh manusia itu sendiri yang kurang baik,
karena krisis ekonomi dan juga sumber vitamin berkurang, maka dibutuhkan campur tangan dari pemerintah, dan diharapkan kepada pemerintah agar tidak ego dan juga selalu memperhatikan rakyat, karena bagaimanapun sebelum mereka menjadi orang yang ternomor satu, masyarakatlah yang mendukung mereka dan juga menjadikan mereka seperti itu.